Oke Piners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, balik lagi sama Adun dan kita akan melanjutkan informasi yang kemarin ya, yang soal kabarnya para duta gizi global ini ingin membuatkan sebuah artikel yang mana untuk membuktikan ya, itu loh, secara matematika, terus juga secara banyak pembahasan itu kan, stabilnya GCP dan sebagainya itu. Oke, bagi yang mungkin punya Twitter bisa langsung cek saja ke akun resminya Miss Doris ya di sini. Jadi Mang Adun juga ngecek juga gitu. Ternyata memang sudah ada itu kemarin dari Mr. Jojo ya. Satu-satu karena di sana itu Miss Doris 9 jam dan yang ini lebih lama itu 21 jam yang lalu ya Mr. Jojo. Kita akan melihat ke yang lebih lama dulu. Oke, di sini ya. Nah, ini kelanjutan dari informasi yang kemarin yang Mang Adun juga tadi sempat membacanya sekilas dan bahasanya itu wow banget ya. Maksudnya wow gimana Mang? Ya intinya tidak mudah untuk bisa kita pahami, tapi ada beberapa clue yang mungkin bisa kita jadikan sebagai apa namanya, kesimpulan dari informasi ini ya, atau artikel ini. Oke, yang namanya bahasa blockchain ya mungkin ya hanya orang-orang yang ahli IT seperti itu yang bisa paham ya gitu loh, karena ada beberapa semacam bahasa programmer ya, atau bahasa-bahasa di dalam komputasi ya, yang di sini sulit untuk kita pahami. Tapi tidak apa-apa, kita akan tetap update ya, untuk barangkali ada lah walaupun sedikit yang bisa kita pahami. Oke ya, di sini kita langsung saja ya membaca artikelnya. Jadi kalau ada yang misalkan paham syukur ya, silahkan tambahkan informasi di kolom komentar untuk mengklarifikasi ya, atau mengkonfirmasi bahwasanya ini loh bahasa ini artinya seperti ini, artikel ini artinya seperti ini, dan seterusnya ya. Karena cukup ribet, Mang Adun bukan ahli IT, kita hanya coba untuk mengambil kesimpulannya saja dengan sedikit juga membaca penjabaran yang disampaikan oleh Mr. Jojo ya, yang kabarnya di sini juga dilaporkan atau laporan teknis, bahasanya di situ ada independen oleh Bapak Mario di situ ya. Itu sekitaran 4 sampai 5 November 2025, Duta Besar Utama GCP Argentina. Oke, jadi Mr. Jojo juga ini dapat laporan nih dari ahli blockchain ya. Oke, kita bisa baca langsung sama-sama ya. Keberlanjutan dari informasi sebelumnya, yaitu berita Pi GCP, laporan teknis mekanisme stabilitas nilai GCP pada jaringan utama Pi. Nah, berarti ini fokus di soal bagaimana GCP itu bisa stabil, itu loh ya. Oke, jadi pengarangnya ini Tuan Jojo, asisten direktur eksekutif tim inti GCP, wakil ketua aliansi GCP industri internasional, ahli strategi GCP. Nah, sumber audit, nah di sini ada sumber auditnya ya, yaitu laporan teknis independen oleh Bapak Mario 4 sampai 5 November 2025, Duta Besar Utama GCP Argentina. Oke. Nah, tujuan laporan di sini, tujuan laporannya yaitu katanya penelitian ini bertujuan untuk satu, konfirmasi bagaimana nilai konsensus global atau GCP secara otomatis distabilkan pada blockchain jaringan Pi melalui sistem data berbobot kepercayaan. Oke, yang kedua, jelaskan mengapa nilai GCP tidak bergantung pada harga pasar CEX atau Central Exchange ya, atau sentral yang masih terpusat, dan atasi kesalahpahaman mengenai nilai ganda. Dan yang ketiga, sajikan landasan matematika yang membuktikan bahwa 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Nah, ini buat yang ahli atau pintar matematika nih ya, silahkan untuk mengabarkan mungkin ke pioner arti-arti dari secara matematis di sini ya. Nah, karena Mang Adun jujur kurang ahli di matematika.
Oke, kita lanjutkan ya. Studi ini didasarkan pada data audit on-chain independen yang diverifikasi oleh Tuan Mario, Duta Besar Utama GCP kami di Argentina, seorang peneliti blockchain tingkat universitas yang hasrat dan ketelitiannya memperkuat fondasi ilmiah gerakan GCP. Oke, terus yang keduanya, kerangka teknis nilai GCP. Sistem nilai GCP terstruktur di 4 lapisan data utama. Nah, ini udah mulai masuk nih. Disinkronkan dan diatur oleh PDAO, Bank Sentral Algorithmic Ecosystem Pi. Oke, silahkan lihat tabel 1 di bawah. Nah, kita akan lihat tabel 1 di bawah ini ya. Di sini kan sudah ada tadi tuh tabel. Nah, ini karena ini menggunakan bahasa Inggris seperti itu, mungkin kita akan coba cek di sini ya, diartikan oleh Mbah Google, yang artinya di sini laporan datanya, lapisan maksudnya ya, lapisan data, terus ada fungsi, terus ada berat percaya, terus ada peran dalam nilai GCP. Nah, di sini ada ya. Di sini kalau soal AMM atau DEX ya, atau Decentralized Exchange, itu pembuat pasar otomatis. Nah, ini kan yang DEX AMM itu disampaikan juga oleh Dr. Cheng di waktu konsensus Toronto 2049 ya, di kemarin Singapura. Nah, di sini dibahas juga. Terus yang soal fungsinya itu catatan pertukaran on-chain antara Pi dan USDC. Oke. Nah, terus ya USDC ini ya dolar secara digital ya, seperti itu ya. Tuh, Madun ingat sih gitu. Terus di sini berat percayanya ini sampai 0.8 sampai 0.9. Terus di sini peran dalam nilai GCP sumber inti untuk nilai nyata. Nah, artinya di sini yaitu soal exchange terdesentralisasi ya. Nah, kalau misalkan soal agregator Oracle Pi ya, di sini mengumpulkan data dari dApps ya, atau desentralisasi aplikasi ya. Contohnya kayak pedagang yang sudah lulus QC, pioneer yang sudah lulus migrasi dan QC ya kan. Di sini terus pasar peer to peer, di sini ada 0.75 sampai 0.85. Ini detail sekali ya. Terus di sini ada yang peran ya, di sini dalam nilai GCP-nya yaitu menormalkan transaksi dunia nyata. Nah, ini kan memang secara dari dApps, terus pedagang, terus juga peer to peer, ini kan memang dunia nyatanya. Nah, di situ berat percayanya itu 0.75 sampai 0.85 ya, di bawah dari DEX itu ya. Nah, terus ini umpan rantai. Umpan rantai semacam ya yang ada di blockchain mungkin seperti itu ya. Verifikasi ulang durasi. Bukan deviasi. Perbesar dulu. Deviasi kurang ya, mungkin itu tanda simbol itu 2% menormalkan desimal 0,7 di bawahnya itulah ya. Memastikan persisi dan konsisten katanya. Itu soal berat percaya. Nah, terus ini soal umpan cermin CX atau yang sudah terverifikasi QAB ya, exchange-nya. Di sini umpan pasar eksternal terverifikasi, hanya referensi ya di sini. Karena apa? Karena kalau yang di sini kan secara real, peer to peer-nya ada gitu kan. Terus juga pedagangnya ada, pionernya ada. Ini dunia nyata. Tapi kalau di sini kan hanya referensi gitu kan. Kalau soal yang exchange sudah lulus QAB. Nah, di sini masukan pendukung kecil tidak menentukan nilai. Nah, karena apa ya? Karena kan harga berubah-ubah ya. Mungkin akan ada di pembahasan berikutnya soal ini ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Di sini tabel 1 sumber data tertimbang kepercayaan. Oke, kita akan lanjutkan yang tadi ya, ini sambil ngopai saja seperti itu, karena biar nggak ada ngebul nanti di kepalanya mengadun ya. Data DEX dan Oracle menyumbang 90% bobot komputasi GCP ya itu. Terus data CX hanya berfungsi sebagai referensi eksternal berbobot rendah, memastikan transparansi tanpa memengaruhi jangkar. Jangkar di sini kan bisa dikatakan sumber utama ya.
gitu loh dari terbentuknya nilai GCP tersebut. Oke, kita akan lanjut ke poin yang ketiga, bukti audit dari laporan Mario. Ini kan yang kemarin Mang Adun sangat penasaran tuh yang gini-gininya loh. Ini ya penjelasannya, terus juga ini sampai detail banget bukti dari pembahasan inilah intinya. Nah, di sini ada koefisien ya, determinasi yang diperoleh dari persamaan VT sama dengan 31419 ditambah yang tadi bukan ini ya 0.9 mungkin ya, terus PT 1. Ini yang Mang Adun nggak ngerti, silahkan kalau misalkan ada yang ngerti ya. Ini secara matematika kayaknya nih menunjukkan stabilitas yang hampir sempurna seperti itu. Terus penjelasan teknisnya di sini, penjelasan teknis persamaan. Rumus ini memodelkan stabilitas nilai GCP yang dapat mengoreksi sendiri. Berikut penjelasan masing-masing komponen. Silahkan lihat tabel 2 di bawah. Kita akan masuk lagi ke tabel. Seruput lagi kopinya. Oke, di sini tabel 2 ya. Kita akan coba ya soal di sini bahasanya diterjemahkan. Nah, simbol. Nah, di sini ada ya V1 PT ya, maksudnya PT terus PT min 1 terus 31419. Nah, kan bener kan ya nilai jangkar atau target terus 0,9 nih koefisiensi koreksi. Di sini ada semua. Ini epsilon. Apa itu bahasanya? Terus istilah kesalahan acak. Gitu. Terus 0,998. Nah, di sini detail sekali betul ya. Ini ada kodenya, terus dijelaskan juga barangkali ke pioner secara global supaya dipahami, yaitu koefisiensi determinasi R2. Nah, terus di sini ini artinya kan. Nah, terus di sini interpretasi ya. Nah, kita perbesar dulu deh. Oke, di sini ada interpretasi. Nilai yang tercatat di rantai. Oke, nah ini ya yang PT ya, nilai GCP saat ini ya. Itu. Terus nilai terbaru yang nilai terbarunya yang VT itu gitu loh, yang tercatat di rantai atau blockchain ya. Terus yang PT-1 ini berfungsi sebagai dasar penyimpangan. Maksudnya dasar penyimpangan itu yang bukan nilai GCP sebelumnya. Nilai GCP sebelumnya. Ini kan berarti ada nilai GCP terbaru, ada nilai GCP sebelumnya. Oke, paham ya? Maksudnya tuh yang sebelumnya tuh ya yang lama-lama juga seperti itu kan, itu loh. Nah, terus disambungkan dengan nilai terbaru yang tercatat di rantai. Oke. Nah, nilai jangkarnya ini kan 314159, terus equilibrium konstan. Pidau. Nah, ini yang tadi ya disebut sebagai P-bank yang itu algoritmik dan sebagainya lah. Terus koefisiensi koreksi menunjukkan bahwa 90% dari setiap penyimpangan dikoreksi per blok. Oke, terus di sini yang istilah kesalahan acak nih mewakili kebisingan tingkat mikro, latensi atau efek pembulatan rata-rata kosong dengan kosong. Terus yang soal 0.998 ini memastikan akurasi 99,8. Wow, tinggi juga ya, dan persen dan stabilitas hampir sempurna. Wow. Oke, kesimpulan yang Mang Adun coba tangkap di sini ya soal tabel 2 nih, definisi simbol untuk persamaan stabilisasi GCP, yaitu maksudnya ada istilah yang disebutkan oleh tadi Tuan Mario ya, yaitu antara nilai terbaru yang tercatat di rantai atau di blockchain dan nilai GCP yang sebelumnya juga tercatat. Artinya dari GCP yang dulu-dulu sampai terus berlanjut dipertahankan oleh para duta GCP dan komunitas GCP itu ada hubungannya dan memang stabil. Contoh, kalau misalkan GCP ini ada ya mulai terbentuk tahun 2022 ya, seperti itu selama 3 tahun mainnet tertutup. Nah, terus dicek dari yang GCP sebelumnya terus berlanjut sampai GCP yang sekarang tuh tetap ada gitu loh. Itu yang hubungannya dengan stabilisasi atau tentang stabil ya GCP itu. Artinya memang dari lama-lama itu terus dibentuk. Itu kan stabilisasinya, yang artinya itu bisa dicek. Nah, cara pengecekannya tadi di sini ya,
ini soal stabilisasi ya dari nilai GCP yang ada di blockchain. Artinya memang GCP itu di blockchain stabilnya itu seperti itu gitu ya, simpelnya. Karena kan Bang Adun juga di sini sama-sama belajar lah kita ya. Terus tadi mana tuh yang mana tadi? Ah, ini dia ya. Silakan lihat tabel 2 di bawah. Nah, di sini interpretasi ya. Model tersebut menyatakan bahwa nilai GCP saat ini VT bergerak 90% lebih dekat ke nilai keseimbangan 314.159 US dollar dibandingkan dengan deviasi blok sebelumnya. Berarti kan itu dibandingkan dengan yang sebelumnya itu variasi sisanya sebesar 10% ya, secara otomatis dikoreksi di blok berikutnya oleh sistem nih maksudnya ya gitu loh, karena kan ini di blockchain nggak bisa diubah gitu loh. Jadi ya ini apa sih, analisis lah ya, data-data yang sudah dikumpulkan seperti itu. Nah bahkan katanya dalam volatilitas ya jangka pendek, sistem dengan cepat kembali ke keseimbangan melalui umpan balik algoritmik. Nah jadi yang maksudnya ada istilahnya sampai kembali ya, sistemnya itu dengan cepat kembali ke keseimbangan melalui umpan balik algoritmik ya, dibentuknya itu stabilnya itu karena apa? Ibarat di umpan tuh kan ini sudah dibentuk nih dari lama-lama, terus dimasukin lagi data GCP, dimasukin lagi data GCP. Nah itu akan otomatis kan terbaca dan terbentuk gitu kan dari yang disebutnya keseimbangan ya. Ini sampai ada pengecekannya. Nah terus di sini yang lebih ribet lagi seperti itu ya. Silakan yang ngerti matematika, Mang Adun hanya menyampaikannya saja ya. Contoh perhitungan ya, jika VT yang sebelumnya itu 320 US dollar ya, ribu maksudnya, maka deviasi 320.000 sampai ke 314.159 sama dengan kan 5.841 pada blok berikutnya. Nah itu kan soal adanya hitung-hitungan ya, terus PT, terus itu di 0,9 ya, tambah, terus tambah dikali. Nah itu sampai hasilnya seperti itu juga gitu loh. Nah dengan demikian 90% penyimpangan dapat diperbaiki secara instan, dan sistem ya yang ini ya maksudnya ya gitu loh, kembali ke convergen ya ke 31.159 USD dalam 2 sampai 3 blok. Kesimpulan, VT berfluktuasi ya. Yang sebelumnya VT itu kan ya. Terus minimal di sekitar jangkar, tetapi ya maksud di sekitar yang GCP ya 314.159, tetapi selalu kembali ke sana. Karena terus kan dikirimi data transaksi, terus dapat dikembalikan. Oke, ke 0,01% lah pokoknya seperti itu setelah setiap siklus koreksi. Terus R2 sama dengan ini yang tadi mengkonfirmasi mekanisme stabilisasi diri sistem GCP. Nah oleh karena itu persamaan ini berfungsi sebagai bukti ilmiah bahwa nilai GCP bukanlah spekulatif ya, di sini ya bukti sampai sebutkan bukti ilmiah bahwa nilai GCP bukanlah spekulatif atau spekulasi saja ya, bersifat spekulasi, melainkan keseimbangan yang diatur sendiri secara matematis oleh logika algoritmik pada jaringan utama network. Nah jadi simpelnya kalau Mang Adun tangkap di sini, GCP itu ya sistem itu sendiri yang sudah disebutnya ya diberdayakan, terus ada oleh para komunitas GCP, dan data GCP itu akan terus ada di sini ya, memang sampai terbentuklah sistem itu gitu loh ya. Ini sampai disebutkan itu ya diatur sendiri secara matematis oleh logika algoritmik pada jaringan utama network, karena ya terus-terusan dipertahankan ya itu loh. Terus di sini yang keempat, mekanisme stabilisasi waktu nyata. Aduh, apalagi nih dengan waktu nyata nih. Nah, di sini disampaikan ketika penyimpangan terjadi, Oracle mendeteksi deviasi. Nah, itu ya ada istilah-istilah deviasi, terus apalagi yang tadi ya, terus chain link, yang kedua mengkonfirmasi dan mengukurnya. Nah, yang ketiga video mengeksekusi fungsi hitungan koreksi ya, jika nah ini nih ya jika ini pokoknya seperti ini ya, Mang Adun
kesulitan untuk membacanya karena bukan ahli matematika, yang nggak ngerti nanti daripada salah nyebut simbol salah ya. Lanjut langsung ke nomor 4 aja ya. Pidao membakar atau mencetak USDC atau GCP untuk memulihkan 314159 USD. Terus yang kelima, AMM menyeimbangkan kembali vol secara otomatis melalui swap. Nah, kan kita kemarin udah sempat bahas swap juga ya. Terus di sini waktu koreksi rata-rata 2-3 blok, terus per 30 detik ya. Terus persisi stabilitas, terus deviasi itu 0,1% pada 30 blok berturut-turut. Nah, ini ya. Itu terus yang kelimanya mengklarifikasi kesalahan pemahaman tentang nilai ganda ya. Banyak pioner yang keliru mengira ada dua nilai. Satu nilai GCP pada rantai atau blockchain ya, 1Pi sama dengan 314159 USD. Terus yang keduanya itu harga CEX atau bursa yang sudah lulus QYB ya, lainnya beberapa USD. Kebenaran, nah di sini kebenaran ya, hanya ada satu nilai resmi, nilai GCP on-chain yang dikonfirmasi oleh Pidao dan bukti kriptografi. Nah, yang tadi itu bisa dikatakan bukti kriptografi gitu loh. Angka CX merupakan refleksi di luar rantai. Oke, nah, ini poin-poin poin-poin pentingnya ya, gitu loh. CX merupakan refleksi di luar rantai, bukan bagian dari ekonomi Pi Network yang terverifikasi. Oke, nah terus di sini checklist nilai GCP kebenaran blockchain. Ya memang ada di blockchain, mau gimana lagi kan gitu kan ya. Ini terus yang tanda silangnya harga CX kebisingan pasar. Aduh, sampai disebutkan kebisingan pasar ya. Ya itulah ya, namanya juga entah yang namanya mungkin ya belum menambang sehingga belum bisa mengakses blockchain Pi seperti itu ya. Kita harapkan mudah-mudahan yang ada para trader yang bukan pioner ya bisa gabung terus download aplikasi penambangan Pi Network dan aplikasi Pi Browser sehingga bisa melihat ke blockchainnya ya. Terus yang keenam, peran sistem berbobot kepercayaan. Di sini silahkan lihat tabel 3 di bawah. Wah, kita OTW lagi ke tabel 3 di sini ya. Ini soal bobot kepercayaan katanya. Tadi Tuan Mario ya, sasaran pertahankan. Nah kan 1Pi 314159 USD. Terus fungsinya penyeimbangan otomatis melalui data on-chain ya, supaya seimbang pertimbangan batasan pengaruh data di luar rantai. Terus yang pastikan keadilan juga, cegah manipulasi seperti itu. Terus apalagi nih, membangun persatuan global. Nah, ini ya, menjangkarkan Pi ke konsensus matematika yang stabil ya. Terus menjamin satu nilai terverifikasi untuk semua pelopor. Ini loh ya, karena memang yang ada di blockchain Pi yaitu ya catatan-catatannya gitu loh. Makanya di sini kan sebutkan sumber data tertimbang kepercayaan. Kepercayaan itu ya artinya bisa dipercaya karena memang ada sumber-sumbernya. Nah ya, ini yang bicara ahli blockchain gitu loh, bukan Mengadun. Mengadun hanya coba menyampaikan saja ya kepada pioner. Terus sudah ya, tadi kita lihat tabel 3. Terus kita masuk ke kesimpulan strategis. Nah, yang pertama, nilai GCP tetap stabil melalui mekanisme kepercayaan tertimbang berlapis-lapis, bahkan ya dinyatakan. Terus yang kedua, Pidao berfungsi sebagai bank sentral. Oh, bukan maksudnya tadi menyebutkan Pibank, maksudnya bukan Pibank itu ya. Maksudnya di sini Pidao berfungsi sebagai bank sentral ya, algoritmik yang menstabilkan sistem secara otonom. Nah, ini kan Pidao nih mungkin ya sebuah sistem lah, intinya seperti itu yang ada di infrastruktur Pi Network. Terus yang ketiga, tidak ada harga ganda, hanya satu nilai GCP on-chain global ya, di rantai on-chain itu. Terus yang keempat, keseimbangan GCP 1Pi 314159 US dollar terbukti secara matematis. Nah, jadi seolah-olah tuh para GCP itu menjawab ya keresahan pioner nih. Ayo mau bahas
ke arah mana? Secara ilmiah, secara perdata, ya kan, secara matematika. Ini saking inginnya membuat Pioneer tuh percaya gitu loh kepada data-data yang sudah ada dan terverifikasi di P-Network ya, di sistemnya P-Network gitu. Jadi nggak ya kalau misalkan di luarnya sana, misalnya di exchange terus ada berubah-ubah harganya, itu kan harga bukan nilai kan, gitu loh ya. Nah, terus di sini secara terbukti secara matematis ini bukan spekulasi, ini ekonomi blockchain yang sedang beraksi. Waduh ya, ini blockchain sedang beraksi ini. Terus kita lanjutkan di sini yang ke-8 ya, pesan terakhir untuk semua pelopor. Nah, ini sepertinya udah mulai agak ringan bahasanya ya ini. Nah, jadi bisa kita pahami mungkin dengan mudah ya. Para pelopor global yang terhormat, ini bukan sekedar matematika, ini adalah keyakinan yang dibangun atas bukti ilmiah. Terus mekanisme Gizimi jaringan Pi menunjukkan ekonomi yang transparan. Ya kalau Mang Adun katakan ya memang transparan banget. Peer-to-peernya bisa dilihat, video-video Mang Adun juga sudah banyak share, itu kan, transaksi-transaksinya ada, terus datanya juga tercatat di blockchain, itu kan transparan banget. Terus otonom dan mampu mengoreksi diri sendiri yang mencerminkan kecerdasan kolektif komunitas Pioneer. Ingat ya, kolektif tuh dari semua komunitas Pioneer khususnya di GCP. Nah, terus kebenaran di rantai tidak dapat disangkal. Nah, ini yang menurut Mang Adun masih sangat banyak ya, gitu, diragukan, terus mungkin juga dipertanyakan. Tapi sebetulnya memang kebenaran di rantai tidak dapat disangkal. Rantai itu maksudnya di blockchain ya. Karena apa? Tercatat betul-betul di sana ada dan bisa dilihat sendiri, gitu loh. Nah, terus melalui pengetahuan kolektif, audit independen dan data kelola algoritmik, kami keluarga GCP Global membuktikan bahwa iman, sains dan persatuan dapat hidup berdampingan di blockchain. Wow, luar biasa sih ya. Yang bisa dikatakan tuh yang nyata, yang terlihat ya. Yang terlihat itu kan dari bisa dikatakan persatuan ya. Persatuan gitu kan, dari peer to peer, terus juga sains artinya yang tadi itu ya, matematis, terus juga secara ilmiah, dan bahkan yang tak terlihat itu adalah iman atau kepercayaan ya dari komunitas GCP, itu bisa berdampingan di blockchain. Luar biasa ini bahasanya ya. Terus dengan hormat disampaikan Tuan Jojo, asisten direktur eksekutif tim inti GCP, wakil ketua aliansi GCP Industri Internasional, pakar strategi GCP ya. Terus di situ udah ya, mendorong para pioner seluruh dunia untuk bersatu dan membangun ekonomi digital yang adil berbasis konsensus. Konsensus tuh ya udah pokoknya kesepakatan ya, sebut konsensus itu, dan berkelanjutan dengan Pi dan GCP. Mari kita maju bersama. Oke, nah di sini ada link kalau ada yang ingin gabung ya di Pi Network Internasional di Telegram tuh. Sukai bagikan. Nah, oke, Mang Adun akan bagikan posting ulang ya. Ini udah tandanya udah kita bahas. Nah, mungkin ada yang belum, nanti kita akan sama-sama bahas lagi ya keberlanjutan dari informasi ini. Oke, Mang Adun rasa sudah cukup sampai di sini dulu ya. Silahkan bagi yang ingin ngobrol-ngobrol di sini ya, seperti itu, bagaimana menurut Pioneer data-data yang sudah dibawa oleh Tuan Mario, terus juga langsung dianalisis dan dijabarkan oleh Mr. Jojo secara detail di sini ya. Bahkan sampai ada table-tablenya ya. Ini karena secara global ya pakai bahasa Inggris ya. Cuma tadi kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Merasa cukup ya, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi yang mungkin akan Mang Adun update ya, terlalu cepat ini karena apa? Karena sudah ada artikel-artikel yang lain yang menunggu ya, seperti itu, untuk kita pelajari bersama, coba pahami bersama bagaimana kekuatan GCP itu betul-betul memang real adanya. Oke ya, sampai di sini dulu.
sehat selalu seperti biasa ya, panjang umur, awet muda juga penting, itu olahraga ya, yang semangat pokoknya, lancar rezeki juga buat semua pioner, dan berkah selamat dalam setiap urusannya ya. Bang Alvin pamit undur diri dulu, oke? Biasa kita akan gaskan lagi di informasi penvlog yang berikutnya. Thank you, bye bye.